Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Beda pendapat antara Kufiyin dan Abu Hanifah dengan jumhur. Nek nurut Abu Hanifah, khamr itu yang dibuat dari anggur. Selain itu namanya bukan khamr. Kalau jumhur, ya semua yang memabukkan namanya khamr. Hujjatul Kufiyin wa Abi Hanifah. Utawi iki iku hujjai para ulama kang bangsa Kufah wa Abi Hanifah lan Imam Abi Hanifah. Ihtajja wus nggawe hujjah sapa al-Kufiyun wa Abu Hanifah bi annal ambidata setuhune pira-pira badheke kurma iku latu sama ora den arani apa badheke kurma khamron ora diarani khamr wala yusamma khamron lan ora den arani ing khamr illa syai'u kejaba perkara al mustaddatu kang banget mendeme min asiril inabi saking peresane anggur bil lughati kelawan hujjah bahasa wasunnati lan hujjah dalil hadis sunnah. Amal lughatu anapun utawi hujjah dari sisi bahasa faqaulu Abil Aswad ad-Du'ali iku dawe Abil Aswad ad-Du'ali wa huwa utawi qaulu Abil Aswad iku hujjatun dadi hujjah fil lughati ing dalam bahasa. Mana syairnya Abil Aswad ad-Du'ali. Ta'il khamra tashrabuha al-ghuwatu fa innani ta'il khamra tashrabha. Benar tak? Ta'il khamra tashrabhal ghuwatu fa innani ra'aitu akhaha mughniyan bi makaniha fa illa takunhu aw yakunha fa innahu akhuha ghatathu ummuhu bi libaniha. Tak ninggalo siro ninggalo al-khamra ing khamr tasrob mongko bakal ngombe ha ing khamr sapa al-ghuwatu wong-wong kang padha kesasar fa inni setuhne ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun ningali akhaha ing dulure khamr mughniyan bisa ngganteni atau nyukupi bimakaniha ing panggonane khamr tinggalan khamr enggak perlu untuk mendem itu harus khamr. Saya melihat ada barang lain dulure khamr itu bisa menggantikan fungsi khamr podo mendemi dan enggak perlu dihukumi koyok hukume khamr. Jadi nurut dia sing haram tenane khamr. Khamr tinggalan. Nah, lek pengen ngombe dulure khamr ae. Ora kena dikepuk ping 40. Wong sing diombe dudu
khomer tapi dulure. Fa illa takun lamun ora ono apa khomer ora niku hu dulure au yakun utawa ora ono apa dulure ora niku ha khomer lek duduk fa innahu satuhune sing duduk mau iku akhuha mung dulure khomer duduk khomer mung dulure seakan-akan ghadat nyusoni hu ing dulure apa ummuhu ibune bilibaniha kelawan susune ibune. Bahasa saya intine lek ora khomer ya jenenge mung dulure ngono tok aja diarani khomer. Wa amma sunnatu anapun utawi dalil teko sunnah fama mongko iku dalil ruwiya kang den riwayatake apa mah an Abi Sa'id Al-Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri utia dan sowanake dan sowani sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binaswan kelawan wong kang mabuk. Ana wong mabuk diadep nek niki Nabi tiyang mabuk diapakne niki. Faqala mongko ngucap sapa naswan lahu maring Nabi ngucap sapa Nabi lahu maring naswan asyaribta khamron asyaribta apa to nginum sapa sira khamron ing khamr padahal mabuk le kala ngucap sapa naswan ma syaribtuha ora nate nginum sapa ingsun ora nate nginum sapa ingsun ha ing khamron mung lu harrama sejak ngaromake ha ing khamr sapa Allahu Allah wa rasuluhu lan rasule khamr sejak diharamaken kula mboten nate nginum khamr sing kula inum ya mabuk tapi sanes khamr kala ngucap sapa Nabi fama syaribta famada terus opo syaribta nginum sapa sira zaman ngombe opo kok mabuk kala ngucap sapa naswan al khalitain campuran barang loro mboten murni khamr kula campur. Kala ngucap sapa perawi fahrama akhirnya mengharamkan juga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khalitaini ing barang campuran loro. Jadi mbiyen sing diharamne khamr. Nah ternyata campuran karo apa ya tetap mabuk. Akhirnya Nabi juga mengharamkan. Cuma dari cerita ini dulu dibedakan antara sebutan khamr atau campuran. Fanafa menafikan sop asyaribu si peminum tadi ismal khamri menafikan ing jeneng khamr anil khalitaini saking barang campuran menafikannya bihadratin Nabi di depan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yungkir lan ora menentang sapa Nabi hu ing nafyu ismil khamri. Ora menentang alaihi atas syarib. Berikutnya hujjatul jumhur. Utawi iki iku hujjah mayoritas ulama. Yang mana mayoritas ulama itu khamr ya haram, duduk khamr meskipun pokok memabukkan najan duduk khamr ya tetap haram. Wastadalla lan gawe dalil sapa al-Hijaziyun ulama bangsa Hijaz wa jumhurul fuqaha ala anna kulla muskirin bahwa setiap yang memabukkan
iku khamrun tiarani khamr. Ngono mau bima kelawan dalil yali berikut ini. Awalan yang pertama hadisu Ibnu Umar, hadis riwayat Ibnu Umar, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin utawi saben barang yang memabukkan iku khamrun khamr, wa kullu muskirin lan saben barang yang memabukkan iku haramun haram. Jelas tak? Yang kedua hadis Abi Hurairah, al-khamru min hataini syajaratain. Utawi khamr iku terbuat dari dua pohon ini. Wa asyara Nabi menunjuk ilal karamah maring uwit anggur wa nakhlati lan uwit kurma. Berarti sejak zaman Nabi yang terbuat dari kurma pun ya disebut khamril a'nab, dari kurma anggur, illa qalilun kejaba mung sedidik. Saat khamr diharamkan itu sedikit sekali khamr terbuat dari anggur, sing akeh terbuat dari kurma. Kan jarang anggur nang Mekah ya, sing akeh kurma, toh tetap disebut khamr. Wa ammatu khamrina utawi akeh-akeh khamr kami ketika itu iku al-busru sangking kurma, kurma elek ya al-busru, wa tamru lan sangking kurma wis garing, kurma sing tua ireng-ireng. Rabi'an yang keempat hadisu Ibnu Umar, nazala turun apa tahrimul khamri, diharamkannya khamr, yauma nazala pada hari turun apa tahrim, wahya halih utawi khamr iku min khamsatin terbuat dari 5 bahan, minal inabi terbuat dari anggur, watamri kurma, wal khintati gandum putih terigu, wasyairi gandum merah, wadarroti jagung, dan semuanya namanya khamr, pokok mabuk ya. Wal khamru utawi khamr iku ma barang khamar yang merusak apa ma al akla ing akal, mengkacau akal apapun dari bahan apapun namanya khamr. Khamisan yang kelima hadis Ummi Salamah, hadis dari Ummi Salamah, naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang angkuli muskirin setiap yang memabukkan, wa mufattirin dan barang yang merusak akal, wastadallu lan padha gawe dalil sapa jumhur limadhabihim kanggo madhabe jumhur ala annal muskira yusamma khamron, bahwa yang setiap yang memabukkan itu dinamakan khamr bil lughati secara dalil bahasa juga. Kalau tadi dalil dari nas hadis, ada juga dalil dari bahasa. Aidon halimane wa huwa utawi dalil lughah iku annal khamra sumiyat khamron limukhamaratiha lil akli. Khamr diarani khamr krana oleh ngrusak apa khamr, ngrusak lil akli maring akal ya, kacau akale. Wong elek ketara ayu, wong ayu ketara elek, mbokne ketara prawan, prawan ketara mbokne. Wong ancene mabuk, akhirnya jima karo mbokne dhewe. Dan rata-rata arek ngawur itu ya karena diajak ngombe khamr dulu. Gangstar yang geger ning Sidoarjo sama Surabaya, kebut-kebutan ketemu siapapun yang di sampingnya behacok.
Rata-rata mereka mabuk. Wahadil ambizatu utawi iki badek iku tukhamiru juga merusak akal ayat tegese tas turun nutupi apa badek hu ing kesadaran akal wa tughayyibu lan ngilangake apa badek ngilangake hu ing akal falidzalika korona ikulah tu sama badek pun dinamakan khamron ing aran khamr. Fal khamru mongko utawi khamr wa ya khamr iku as-sakaru barang yang memabukkan min ayyi syarabin dari jenis minuman apapun karena ono apa khamr li annas sakar krana setuhune mabuk iku apa sih iku yughati nutupi apa mabuk al akla nutupi ing akal. Namanya mabuk ya akale ketutup. Wayamna ulan mencegah opo mabuk min wusuli nurihi sampainya perintah akal ilal aqdo ke semua organ tubuh. Mabuk itu sih akal sudah tidak lagi berfungsi, saraf yang seharusnya menghantar perintah akal kepada seluruh organ tubuh itu enggak berfungsi. Akhirnya terus konslet. Ya, itulah namanya mabuk. Qala dawuh sapa al-Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi di kalangan Islam Jawa itu yang populer menamakan anak itu pakai nama Fakhrur Razi. Kalau Madura Fatur Razi. Kalau luar Jawa, Melayu, Sumatera, yang mereka ambil bukan Saifuddin, tapi Safruddin. Ya, Safruddin. Kadang tak amati kalau ngabsen. Jarang sekali anak keturunan Jawa namanya Safruddin. Yang banyak Saifuddin dengan makna yang sama. Safruddin pedangnya agama, Saifuddin juga pedangnya agama. Safruddin. Jawa Bahruddin. Orang Jawa menamakan lautan agama. Ya. Bahruddin. Orang luar Jawa Baharuddin. Baharuddin lupa. Bukan Bahruddin tapi Baharuddin. Bahrun dijamakkan bihar, Biharuddin, Baharuddin. NTB-an, Sulawesian itu memilih kata untuk menamakan anak Baharuddin. Kalau sini Bahruddin. Nama anak perempuan Hidayah. Nama laki-laki Hidayat. Padahal Arabe podo. Lek diwaca Hidayat lanang. Lek diwaca Hidayah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil istiqaqat utawi iki asal kata khomrun diambil dari kata-kata khomaro, yukhomiru, mukhomaro. Itu namanya istiqaq, ya, asal kata tasrif. Iku min aqwat dalail, setengah saking kuat-kuatnya dalil. Ala anna musammal khomri, bahwa yang dinamakan khomr huwa adalah al-muskir, segala yang memabukkan. Fakaifa, menurut bahasa saja, pokok memabukkan namanya khomr, apalagi masih ditambah dalil dari hadis, jumlahnya banyak lagi hadisnya. Fakaifa terus bagaimana mas?
Idzan dhafat jika ditambahkan opo al ahaditsul kasiratu hadis-hadis kang akeh ditambahkan ilaihi kepada hujjah bahasa tadi. La yuqalu tidak bisa dikatakan inna hadza isbatun lil lughah bil qiyas, bahwa ini membenarkan menetapkan bahasa dengan qiyas. Ini bukan karena qiyas, Mas. Wa huwa ghairu jaiz, yang katanya bahasa berdasar qiyas itu enggak boleh. Bahasa itu bukan berdasar qiyas, tapi berdasar ya samai, apa yang kita dengar dari pemilik bahasa itu. Orang Madura menyebut tidak ada dengan sebutan sobung, itu jangan dikias-kias. Pokoknya Madura enggak ada itu ya sobung. Madura enggak ngerti ya tak oneng. Ya. Apa bahasanya enggak ngerti tak oneng? Apa bahasanya enggak ada sobung? Apa bahasanya beras beres? Apa bahasanya waras beres? Apa bahasanya beres beres? Waras beres, beras beres, beres beres. Itulah bahasa Madura, jangan dikias-kiaskan. Li'anna naqul, karena kami mengatakan laisa hadza isbatan lil lughah bil qiyas. Ini tidak termasuk pembuktian kebenaran bahasa dengan qiyas. Bal tetapi huwa ta'yinul musamma biwasitati hadhil istiqaqah, menentukan nama lantaran dengan kajian istiqaq, kajian ilmu sorof, tasrif. Khomer itu dari kata-kata khomaro, maknanya nutupi kesadaran akal. Kalau ditasrif khomaro yukhomiru mukho marotan. Kalau sulasi khomaro yahmuru khomron, maknanya menutupi. Sehingga semua yang menutupi kesadaran akal namanya khomer. Ini bukan kajian akal-akalan, bukan kajian qiyas. Emang sorofnya ya seperti itu. At-tarjih, utawi iku tarjih, memilih mana yang kuat. Madhab Hanafi, apa jumhur Hanafi mengatakan kalau tidak dari anggur namanya bukan khomer. Baru disebut khomer kalau terbuat dari anggur, itu Hanafi. Kalau jumhur, ya semua yang memabukkan namanya khomer. Wa nahnu, kami idza ta'amalna, ketika kita merenungkan adillatal fariqaini, dalil-dalil dari dua golongan itu, ma dzukira minha wa ma lam yuzkar, baik yang disebut dari dalil-dalil itu dan yang belum disebut, tarajjaha, maka tampak menjadi kuat, unggul, menjadi rajih, indana, menurut kami, qaulul jumhur, pendapatnya jumhur, berarti semua yang memabukkan namanya khomer. Wa ahlul Hijaz, dan penduduk Hijaz. Fal khomru haram, khomer hukumnya haram. Hukulu muskirin khomrun, dan setiap yang memabukkan namanya khomer. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, wa dzalika li asli anna sahabah lamma sami'u tahrimal khamri fahimu minhu tahrimal ambidah. Kenapa begitu? Karena para sahabat itu ketika mereka mendengar diharamkannya khamr, maka yang mereka pahami dari pengharaman khamr itu juga pengharaman badek-badek. Sahabat itu ketika khamr diharamkan, sahabat memahami, badek juga diharamkan. Pokoknya mabuk. Itu loh, sahabat itu gitu dulu.
kayak jumhur. Wahum kanu a'rafan nas bilughatil Arab. Padahal para sahabat itu kanu adalah a'rafan nas, orang yang paling tahu bilughatil Arab, paling tahu dengan bahasanya orang Arab. Wa muradis syari', dan paling tahu dengan apa yang dimaksudkan syariat Allah. Waqad sabata bis sunnatil mutahharah, dan benar-benar terbukti benar, valid dengan berdasarkan sunnah. Apa yang terbukti? Tahrimu kulli muskirin wa mufattir, pengharaman setiap yang memabukkan, wa mufattir dan merusak akal. Wa sabata, dan terbukti pula, an Anasin dari Anas, annahu bahwasanya si Anas, kana saqil qaumi fi manzili Abi Talhah hina hurrimat al-khamru. Dia adalah menjadi juru ngombe, yang bertugas membagi air minum, juru ngombe. Apa? Kalau di kafe apa namanya? Orang roh apa? Juru ngombe, tugasnya nyuguhne ngombe, ya ngeracik minuman. Pramusaji, saji ngombe. Anas itu menjadi saqil kaum di rumahnya Abi Talhah hina hurrimat al-khamru, ketika khomer diharamkan. Wa makana khomruhum, dan bukanlah khomer mereka itu, yauma idzin hari itu, illal fadih, kecuali terbuat dari kurma yang jelek, bukan dari anggur, toh tetap mereka anggap itu haram. Fahina sami'u tahrimal khamri, ketika para sahabat mendengar diharamkannya khamr, ahraku syarab, mereka mereka buang, mereka tuangkan minuman itu. Wa kasaru al-awani, dan mereka pecah wadah-wadah khamr itu, dipecahi. Wa ma kana al-fadih, padahal tidaklah terbuat fadih itu, illa kecuali min naqi'il busri, dari cem-ceman atau kum-kuman kurma yang jelek. Kurma yang jelek direndam lama, ya, terus nanti ada keluar badeknya. Itu yang diminum dibuat khomer. Toh sahabat ya tetap menganggap itu haram, padahal enggak dari anggur. Ya, ngerti ya? Fama utawi pendapat zahaba yang telah berpendapat ilahi maring ma, sopa al-jumhur, huwa ya pendapat jumhur, iku as-sahih pendapat yang benar, al-mu'awwalu alaih yang bisa dijadikan pegangan, la siyama wa annal mutaakhirin minal ahnaf, apalagi golongan ulama mutaakhir dari pengikut mazhab Hanafi, aftau, mereka berfatwa biqauli Muhammad, dengan pendapatnya si Muhammad. Muhammad itu tokoh besar di mazhab Hanafi. Tidak hanya mengharamkan khomer, pada akhirnya ulama-ulama Hanafi juga mengharamkan apapun yang memabukkan meskipun enggak dari anggur. Fi sairil asyribah, tentang minuman-minuman yang lain. Wa huwal haqqu, dan inilah pendapat yang benar, alladzi la mahita, yang tidak boleh menyimpang, enggak boleh bergeser, anhu dari pendapat yang hak ini. Qala dawuh sopo al-alamatul alusi, wa indi menurut saya, annal haqqal ladzi la yanbaghi al-udulu anhu, bahwa kebenaran alladzi la yanbaghi yang tidak patut al-udulu bergeser menyimpang, anhu dari kebenaran itu, yang benar adalah an-nasarabal muttakhadha mimma atal inab,
bahwa minuman yang diambil, minuman yang dibuat dari bahan-bahan selain anggur, kaifakana apapun adanya, wabi ayyi ismin summiya, dan dengan nama apapun dia dinamakan, matakana bihaitsu yuskir, sekiranya itu memabukkan, haramun hukumnya haram. Didik Mas, mekor sak gelas yo padha ae. 3 gelas haram, sak gelas yo haram. Nyoba didik ra apa-apa to, aja ngawur. Mas yo didik yo haram. Wa qaliluhu utawi sedhithike barang yang memabukkan iku kakasiri koyok barang kang akeh padha-padha harame. Wa yuhaddu, dan dijatuhi hukum had cambuk 40 kali. Sapa yang dijatuhi hukum had? Syaribu, peminum khamr. Wa yaqau jatuh apa tolaku talaknya orang mabuk. Zaman enggak bisa diputus hakim dok jatuh talak. Mboten aku lo sik cinta. Lah sampeyan nalak iki rekamane. Aku lo nalak pas mabuk, ya tetap jatuh. Meskipun kau menalak ketika mabuk, salahmu mabuk. Kecuali nalak pas ngelindur ya gak mabuk. Turung lindur ngomong bojone, kon tak talak. Ya gak jatuh, ngelindur. Wa najasatuhu utawi najise khamr iku walidatun najis abot. Al-hukmu salis utawi hukum kang kaping 3, mahya anwa'ul maisir al-muharram. Ma utawi apa ya yamma, atau ma iku apa ya yamma, anwa'ul maisir utawi macam-macam perjudian al-muharram yang diharamkan. Ittafaqa bersepakat sopal ulama, para ulama, ala tahrimi durubil khimar, sepakat mengharamkan berbagai macam perjudian, taruhan. Wa anna minal maisir al muharram, dan bahwa macam-macam taruhan itu masuk kategori judi yang diharamkan. Meskipun orang enggak menyebut judi, niki mboten judi, niki taruhan, ya padha ae. Ya, Mas taruhan urunan 1 jutaan, yo, banter-banteran Melayu sing menang ngepek, itu namanya bertaruh, judi itu namanya, haram. Dulu ketika kami jadi ketua NU Kota Malang, mengadakan gerak jalan sehat, sekitar 50.000 orang. Nah, mereka untuk ikut itu bayar 5.000 apa untuk dana pembangunan. Tapi hadiah itu enggak diambilkan dari uang mereka bayar itu. Hadiah kita cari dari dealer, kita cari dari travel umroh, dari toko-toko. Mereka kita persilahkan masang iklan. Ya enggak disebut taruh. Kenapa? Karena hadiah yang mereka perebutkan itu bukan uang yang mereka bayarkan. Uangnya kita gunakan untuk membangun. Ya. Terus hadiahnya dari toko-toko itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bentuk taruhan, judi hukumnya haram. Liqauli, karena firman Allah Ta'ala, qul fihima ismun kabir falikulli la'bin wa faqulu la'bin, setiap main yakunu fi ribhun li fariqin, yang mana dalam main itu ada untung bagi satu kelompok, wa khasaratun li akhar, dan ada kerugian bagi kelompok yang lain. Setiap main satu kelompok untung, satu kelompok yang lain rugi.
huwa minal maisiril muharram. Itu termasuk judi yang diharamkan. Sawaun kana al-la'bu bin nardi, baik main itu dengan nardi, dengan utuk, apa namanya, kotak di oblok, apa namanya? Jerone diwehi kotak-kotak isine akeh ya. Prok, ayo kon badhe apa? Ya. Gambar jaran. Gambar bedes koyok kon. Dadu. Mau cari dadu namanya juga tetap judi. Sekarang diuter ser bayar se 5.000 muter ser mandeke pas gambar roti ya diwehi roti. Ya. Bayar mana 5.000 muter ser mandeke kosong ya gak oleh apa-apa. Itu namanya judi. Nah repotnya napa ono TK rame ono terus ngarepe TK ono sing dodolan ngono iku. Muruki judi ya. Judi kelas kecil. Sinau judi. Melatih judi. Edukasi tentang judi. Edukasi kok judi. Awis satron atau dengan sekak. Pokoknya ono maine mas, terus bertaruh, sitok untung sitok rugi, baik itu nggawe dadu atau nggawe sekak, hukumnya haram. Atau mas-mas nang kono bedek badean taruhan duit 1.000-an. Mari ini mbak-mbak sing lewat jilbab abang apa kuning. 1.000-an sing menang ngepek. Ngene iku jenenge ya judi. Mbak-mbak yang ngono pisan, ayo taruhan 1.000-an. Mana ngene sing lewat mas nggawe kopiah apa enggak nggawe kopiah. Itu namanya judi. Yadkhulu masuk pula fi dalam kategori judi. Fi zamanina di zaman kita ini di Arab ini mislul yanasib seperti perjudian yanasib. Perjudian mengadu nasib. Tebak-tebakan garis tangan. Ayo badean garis tanganku tempuk apa ora? Ini ono sing kayak saya ini, nah ini 18. Seret karo angka 8 ya. Tempuk kadang ono sing pisah. Badean lek iso badek tak wae duit 1 juta, lek salah duitmu 1 juta tak pek. Ngono aku tempuk apa ora? Yang ini 81, berarti 99. Asmaul husna. Sawaun minhu maka nabi qasdil khair, sama saja dari yanasib itu dengan tujuan sosial, namanya al-yanasib al-khairi, penggalangan dana untuk bantuan anak yatim atau apa untuk pembinaan, untuk biaya olahraga. Penggalangan dananya dengan perjudian ya nasib. Mbiyen ono SDSB. Zaman Pak Harto ditentang NU. Jadi orang berlomba-lomba membantu berapa juta bla bla untuk membiayai olahraga sepak bola. SDSB. Nah, sebagian itu diundi, mereka yang menang dapat undian itu. Terus sisanya yang lebih banyak untuk pembiayaan olahraga sepak bola. Yes, kayak apa tombok buntut ini. Apa togel.
Itu namanya al-yanasib al-khairi. Ya. Yanasib sosial. Judi hasilnya untuk yang baik-baik. Judi tamil bangun masjid. Al-yanasib al-khairi. Judi hasilnya untuk mengumrohkan para ustadz TPQ. Iku piye hukumnya? Ya tetap haram, Mas. Meskipun al-yanasib al-khairi. Lakukan kebaikan dengan cara yang baik. Ojo kok ngelakoni baik dengan cara yang jelek. Au biqasdir ribhil mujarrad, atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan murni. Fakuluhu ribhun khabis. Semuanya itu baik yang sosial maupun yang ingin mendapat keuntungan murni bisnis, ya, murni ingin mendapat untung, semuanya itu khabisun haram. Wa innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha bagus, ya, zat yang maha suci, tidak menerima kecuali yang suci pula, ay halalan thayyiba. Qala sahibul kasyaf wa fi hukmil maisir anwa'ul qimar. Adalah sama hukumnya dengan judi, anwa'ul qimar segala macam taruhan. Minan nardi dari dadu, wasatroni apa tadi? Sekak yang pakai taruhan ya. Kalau tanpa taruhan makruh. Sekak itu. Tapi kalau digandeng dengan tujuan lain ya malah repot. Joko keamanan pondok wajib. Terus lek enggak sekak ngantuk. Nek sekak malah kuat joko keamanan pondok. Lah sekak makruh. Bagaimana hukumnya ngelakoni sekak ben iso ngelakoni kewajiban. Biyen zaman Mbah Wahab ditentang wong Arab, bagaimana Anda kok merokok? Makruh kan itu. Saya kalau enggak ngerokok enggak bisa baca kitab lama. Kalau ngerokok betah baca kitab. Jadi ngerokok makruh itu bagi sampean yang enggak baca kitab. Kalau saya ini jadi sunnah membantu kami membaca kitab. Dari konteks itu, barang makruh mendukung kesunatan. Memang barang makruh mendukung kewajiban. Apa sekak ben betah melek, ben pondok aman. Mari ono sekake bareng. Yo tetep raman, wong lali dengan sekaknya malih ranjogo pondok. Mbak-mbak dicolong wong jopo. Akhirnya sing ayu-ayu pek wong jopo lah sampean jogone pondok karo sekak. Jogonen sing tenanan. Jadi sing ayu-ayu pek jatahe cah nggase ya. Mbak-mbak yang ngono, mas-mas jogon. Ben sing ganteng-ganteng enggak dipek wong jopo ya. Cah ayu ya dipek santri ngasek, cah ganteng ya dipek santri putri ngasek. Ono cah ganteng-ganteng oleh wong wedok njaba iki kadang yo rada gelo. Mbak-mbak kene akeh sing ayu lapo golek njaba, mas-mas yo akeh sing ganteng lapo golek njaba. Tapi yang takdir piye? Seneng ra ono tokone. Nek kene kumpul bertahun-tahun gak nyantol blas. Numpak mikrolet, ya kan? Kurun pak bareng 10 menit lah. Kecantol. Tik-tik ya sudah jadi. Padahal neng kene masak bareng 5 tahun. Ngono yo, gak duwe rasa seneng.
sedikit rotok perkosaan ngono hati sampean. Kon kudu iso seneng karo Mas Zulfi. Mbak il. Piye carane atimu iso seneng karo Mas Zulfi? Diruqyah. Wa ghairi dan dari yang lain selain sekak, selain dadu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wahatani li'abataini. Awas jauhi olehmu dua macam permainan al-mas'umataini yang dicela, sial, sya'amah sial. Fa innahuma min maisiril ajam. Sungguh dadu sekak itu permainan perjudian dari luar Arab. Dulu Arab enggak ada. Itu berasal mungkin dari Eropa ya, sekak macam-macam. Apa meneh remi, masuk toko Arab asli. Dari barat itu. Tapi dilala wong sak donya kok ya padha yang namanya remi itu. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu anna narda wa syatran minal maisir. Bahwa dadu sekak itu kalau pakai duit termasuk judi. Wa an Ibnu Sirin kullu syai'in fi khatar. Segala sesuatu yang di situ ada unsur gambling. Ya. Apa gambling itu? Apa namanya? Jadi orang itu berani banget. Misalnya ada rektor baru, terus dia sowan memperkenalkan diri. Pak, kami punya usaha travel. Ada sedan, ada elep, ada hais, ada bis. Sewaktu-waktu kalau kampus butuh ngantar mahasiswa bla bla bla, ya bisa hubungi kami Pak nomor ini. Pak Amin langsung belaseki 1 juta. Harapannya selama dia jadi rektor nanti masalah transportasi dosen macam-macam kontraknya kepada dia. Itu terlalu berani gambling, apa namanya? Hah? Kok ceroboh ya? Ya enggak ceroboh juga. Dia kan hitung-hitungan juga. Hitung-hitungannya juga oke sebetulnya. Dia 4 tahun jadi rektor. Kalau dalam 1 tahun, fakultas ini rekreasi kemana? Fakultas ini rekreasi kemana? Itu rekreasi kemana? Belum lagi rapat nanti kemana? Semuanya kami yang ngurus transportasinya. Itu kalau per titik kami sobat kali 10 selama 4 tahun. Ya. Itu terlalu berani. Gambling. Segala hal yang di situ ada unsur gamblingnya. Enggak taunya setelah bayar 1 juta setengah tahun berikutnya rektornya kena KPK. Entek duitmu hilang. Namanya juga gambling. Segala hal yang di situ ada unsur gambling, bahwa minal maisir. Maka itu termasuk kategori judi. Al-Fatihah.